Saya adalah seorang manusia. Kalian yang menonton juga seorang manusia. Pemimpin kita juga seorang manusia. Dan kita semua sebagai rakyat adalah manusia. Sebagai manusia, kita diberkahi oleh alam dengan neokorteks yang canggih, sehingga kita bisa berpikir logis dan memecahkan masalah. Inilah yang membedakan kita dengan hewan lain. Setiap tindak tanduk manusia umumnya dimotivasi oleh 4 hormon: endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Sebagian besar hewan umumnya punya keempat hormon tersebut. Endorfin dan dopamin bekerja sama untuk menciptakan perasaan kesejahteraan dan mendorong individu untuk mengulangi perilaku yang membawa kebahagiaan dan kesenangan. Dan yang membuat mamalia spesial adalah kita diberkahi dengan hormon oksitosin atau hormon cinta. Oksitosin berperan dalam membangun ikatan antara pasangan atau teman. Sebetulnya semua hewan punya hormon ini. Tapi ada beberapa hewan yang kadar oksitosinnya rendah sehingga menyebabkan hewan tersebut cenderung individualis dan soliter. Seperti komodo dan buaya. Mereka punya kulit keras dan beberapa fitur fisik yang memungkinkannya hidup sendirian. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau diletakkan sendirian di hutan, telanjang, 24 jam pasti garansi mati. Kecuali ya, mungkin ada beberapa manusia yang tangguh. Yaitu sedikit intermezzo. Manusia butuh manusia lain. Ini yang disebut oleh Simon Sinek sebagai paradoks manusia. Kebahagiaan individual kita memerlukan kehadiran orang lain untuk terwujud. Bayangkan kalian menyelesaikan maraton, namun tidak ada yang datang untuk menyelamati dan memberikan medali. Atau kalian memposting sesuatu di akun sosial media kalian. Kalau kalian tahu postingan langit, quotes, Januari dam kalian tidak ada yang lihat, tidak ada yang like dan tidak ada yang komen, apakah masih akan kalian upload? Kita selalu terikat dengan kesepakatan sosial, sehingga melahirkan hubungan dengan manusia yang lain. Dalam skala kecil ada persahabatan, keluarga, pernikahan. Naik tingkat lagi ada perusahaan, dan naik tingkat lagi ada yang kita sebut sebagai negara. Yang mana itu semua dilakukan dengan harapan akan meningkatkan potensi terciptanya kebahagiaan. Manusia telah berkembang selama 50.000 tahun bukan karena terdorong melayani diri sendiri, tetapi karena kita terinspirasi untuk melayani orang lain. Dalam pandangan antropologi Sinek, kehadiran pemimpin merupakan proses alami yang terjadi pada makhluk hierarkis. Kelompok Homo sapiens paling awal hidup dalam kelompok pemburu dan pengumpul, antara 100 sampai 150 orang. Angka 100 sampai 150 biasanya kita sebut sebagai angka Dunbar. Angka ini dianggap sebagai angka paling efisien jumlah manusia dalam sebuah kelompok. Komunitas Amis dan Hutterid berjumlah 150 orang. Suku Bushmen di Afrika Selatan juga tinggal dalam kelompok yang mencapai 150 orang. Bahkan jumlah satu kompi marinir berkisar 150 personel. Mari kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Setelah seharian melakukan pelacakan hingga berkilo-kilometer jauhnya dari rumah, mereka berhasil menaklukkan seekor rusa yang cukup besar untuk memberi makan semua orang. Menyambut kepulangan mereka, sebagian besar anggota suku bergegas mengucapkan selamat dan mengolah hasil buruan untuk acara pesta yang akan segera digelar. Masalahnya 150 orang, semuanya lapar. Jelas tidak semua orang bisa masuk dan mengambil makanan begitu saja. Jadi menurut kalian, siapa yang akan makan terlebih dahulu? Tentu jawabannya yang terkuat, yang badannya paling besar. Mereka disebut sebagai alpha. Namun leadership menurut Sinek justru datang dari orang yang makan paling terakhir. Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Setidaknya itu adalah imaji atau gambaran pemimpin ideal di kepala kita. Makanya kita suka dengan politisi yang mengumumkan bahwasannya kalau mereka terpilih, mereka akan melakukan bla 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 yang mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Dalam beberapa kultur, konsep solidaritas dirumuskan dalam wacana yang lebih terstruktur. Dalam film 300, pengkhianatan seorang Sparta disimbolkan dengan lepasnya perisai dari tangan. Tulis Stephen Pressfield dalam kisahnya tentang Battle of Thermopylae, kehilangan perisai dalam pertempuran dianggap sebagai satu-satunya kejahatan terbesar seorang Sparta. Bangsa Sparta memaafkan prajurit yang kehilangan helm atau pelindung dada dalam pertempuran. Tetapi mereka menghukum prajurit yang melalaikan perisainya dengan mencabut semua hak keluarga negaranya. Alasannya sederhana, seorang prajurit membawa helm dan pelindung dada untuk melindungi dirinya sendiri, sementara perisainya untuk mengamankan seluruh barisan. Mereka berbagi apa yang mereka punya dan berbagi apa yang mereka ketahui. Komandan Angkatan Laut David Marquette membagikan pengalaman selama menjadi pemimpin kapal selam serang cepat bertenaga nuklir. 8 Januari 1999, Kapten David bertugas di kapal USS Santa Fe, sebuah kapal selam baru senilai 2 miliar USD, memimpin angkatan laut dengan kru yang dia tidak kenal. Namun kapal selam USS Santa Fe merupakan kapal selam baru dengan pengaturan yang sedikit berbeda dari kapal selam yang pernah David pimpin sebelumnya. David menyadari ada beberapa hal yang tidak ia pahami tentang kapal selam ini. Pada saat itulah Kapten David dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwasannya krunya dilatih untuk mengikuti instruksi dan dia dilatih mengendalikan kapal selam lain. Jika semua orang membabi buta mengikuti perintahnya hanya karena dia yang bertanggung jawab, sesuatu yang amat sangat buruk bisa terjadi. Mereka yang di atas memiliki semua otoritas tetapi tidak memiliki informasi. Sementara sebaliknya,
Mereka yang di bawah memiliki semua informasi namun tidak mempunyai otoritas. Makanya dalam kasus pagar laut 30 km, yang di atas ngomong apa, yang di bawah ngomong apa. Nggak sinkron. Jika mereka yang memiliki informasi diberikan otoritas, sebuah sistem bisa berjalan lebih baik. Namun masalahnya terkadang pemimpin mempunyai kecanduan terhadap memegang otoritas. Menurut Kapten David, hadapi aja kenyataan bahwa Anda tidak paham semua hal dan serahkan otoritas pada orang yang lebih paham. Makanya negara ada yang namanya menteri, perusahaan ada yang namanya eksekutif. Menurutnya otoritas adalah hal yang bisa diwakilkan. Ada 3 hal yang tidak bisa diwakilkan oleh seorang pemimpin. Tanggung jawab hukum, hubungan individu, dan pengetahuan. Sisanya itu semua bisa diwakilkan oleh orang lain. Tugas pemimpin adalah bertanggung jawab atas keberhasilan setiap anggota krunya. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa mereka terlatih dan percaya diri dalam menjalankan tugas mereka. Tapi tetap, tanggung jawab setiap anggota kembali ke anggota dan pemimpin yang menyerahkan perintah. Karena tanggung jawab tidak bisa diwakilkan. Jadi seorang pemimpin tidak bisa mengatakan bahwasanya bawahannya korup. Oh, itu kan bawahan saya. Tentu saya sangat menyesali tindakan tersebut. Nggak bisa, kan Anda yang pilih dia untuk menjalankan tugas tersebut. Tanggung jawabnya ke Anda. Ya salah Anda salah pilih orang. Semuanya menurut David bisa beres kalau sang pemimpin dengan kerendahan hati melepaskan kecanduannya atas perintah. Sebuah perintah dari pemimpin memang se-powerful dan semembuat candu itu. Simon Sinek memberikan contoh seberapa powerful kata perintah. Dalam tragedi kemanusiaan Holocaust saat Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Bapak Berkumis, kalau kita coba pikirkan, apakah semua tentara Nazi memang setega itu membantai orang sipil biasa? Pembelaan tentara Nazi dan orang Jerman pasca perang pasti tidak jauh dari mantra, kami tidak punya pilihan dan kami hanya mengikuti perintah. Muter-muter di situ dan nyalahin perintah pemimpinannya yaitu Bapak Berkumis. Begitu pula case-nya Baradae yang menembak Brigadir Joshua. Karena apa? Karena perintah atasannya, which is Sambo. Kurang lebih itu reasoning kenapa orang bisa kecanduan menjadi pemegang perintah. Apalagi ada permainan nyawa di sana. Ada kasus kepala pondok pesantren berhubungan dengan santrinya, bos yang semena-mena dengan karyawannya, dan lain sebagainya. Inilah yang disinggung oleh Greg Smith, Direktur Eksekutif Goldman Sachs. Saya tidak memiliki kebanggaan atau kepercayaan. Dulu kepemimpinan adalah tentang gagasan, memberikan contoh, dan melakukan hal yang benar. Hari ini jika Anda menghasilkan cukup uang untuk perusahaan, Anda akan dipromosikan ke posisi penting. Menjadi pemimpin adalah seperti menjadi orang tua. Pemimpin berkomitmen terhadap kesejahteraan orang-orang yang kita jaga dan bersedia berkorban untuk memajukan kepentingan mereka, sehingga mereka tetap melanjutkan prinsip-prinsip kepemimpinan walaupun pemimpinnya sudah tidak ada di tempat. Steve Jobs adalah contoh yang sangat menarik untuk dijadikan inspirasi. Dia mengilhami orang lain, dia berinovasi, semua usaha dia, legasi dia, diproduksi ulang sampai hari ini. Walaupun lucunya dia didepak direksi dari perusahaannya sendiri. Ini yang disinggung Lao Tse. Pemimpin terbaik adalah ketika orang hampir tidak menyadari keberadaannya. Saat pekerjaannya selesai, tujuannya tercapai, mereka orang-orang di bawah akan berkata, kami melakukannya sendiri. Akhir kata, pemimpin adalah orang yang makan paling terakhir. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mengarahkan kita untuk berkomitmen satu sama lain. Simon Sinek. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.